polemik ini muncul, kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kahmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah makan korban nih. Gus Dur kan, Bambang Tri sudah masuk penjara dia. Tapi yang tidak kunjung ada adalah pengadilan tidak mengatakan Anda bohong menuduh ijazah Jokowi palsu, ini asli loh. Kan begitu konkret tuh kebenaran materialnya. Nah itu yang belum ada sekarang. Ini kan tokoh utama di negeri ini. Tidak ada nasi balik karak, tidak ada bukit langit di atas bukit. Pantas orang tahu tentang persoalan itu. Saya memberikan contoh tadi betapa di negeri lain selesai persoalan tuduhan seorang calon tokoh publik sedemikian rupa dia buktikan ini loh, selesai. Why not we do that? Kenapa kita tidak lakukan itu? Persoalan soal berita acara prosedural formal, yaitu polemik ini muncul, kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi, dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Jadi walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Tapi menurut saya ini amat menjadikan betul sebenarnya. Universitas punya reputasi Gajah Mada demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Kedua, paling tidak instansi resmi hari ini, apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi untuk tidak menelan 100%. Skeptis gitu ya? Saya tidak mengatakan skeptis untuk tidak menelan 100%. Karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu, resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya agak susah mengatakan kalau orang bertanya ke saya, oh nggak ada lagi tuh. Sama dengan Stephen Norway. Kan sudah baris mengatakan demikian, apa lagi? Ya, proses, saya persis tahu itu, proses satu perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3K. Kalau selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihatkan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan memberikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihat, ini loh, akte kelahiran saya adalah native born of United States of America. Ada akte kelahiran, clear. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ada trik-trik politik tertentu. Baik Prof, ini selain stambuk tadi, biasanya ijazah asli lulusan ada juga di fakultas masing-masing. Saya tidak begitu percaya untuk di zaman saya. Ya, setidaknya hampir sama satu masalah dengan Pak Jokowi. Untuk angkatan yang lebih muda seperti Dr. Suharizal, itu biasanya ada. Duplikatnya pasti ada di Standaras. Pasti ada itu. Nah, itu tidak boleh mesti dirawat oleh undang saya sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, jika ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu. Rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itu yang diserahkan oleh dekan ke yang bersangkutan. Itu demikiannya. Kalau dokumen yang seperti Prof jelaskan itu ditunjukkan dan ditampilkan oleh UGM, artinya ini sudah tuntas persoalan. Clear sekali. Clear semuanya. Clear sekali.
Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi. Melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. Itu yang Pak Katmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi. Yo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Iya. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu, dan itu yang dipakai. Itu yang Pak kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof, ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya? Jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Prof, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus ini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga. Nah, Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Eto'e. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 8081. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong. Yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh, Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu. Skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78.
Nah, Dan Berkata gini ya, Pak. masih di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM. Prof Hasan, dosen era tahun 80-an ini angkat bicara tentang kasus ijazah Jokowi. Prof Hasan semprot UGM dan semprot Ova Emilia karena di antara rektor dan mantan rektor ini berbeda ya. Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM, akan tetapi mantan rektor ya Prof Sofyan Effendi mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus. Nah, ini mana yang benar? Maka dari itu kita semua tentunya jadi bertanya-tanya ya tentang hal ini ya. Karena di antara rektor dan mantan rektor ini sangat jauh berbeda, dan tentunya kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh profesor atau dosen era 80-an ini ya, bahwa perbedaan antara rektor dan mantan rektor ini sebenarnya ada apa gitu ya, atau rektor ini jangan-jangan melindungi Jokowi ya, si Ova Emilia, dan jangan-jangan ya rektor Ova Emilia ini mengetahui dan memang sebenarnya tahu ya bahwa Jokowi ini memang alumni UGM, akan tetapi hanya sarjana muda atau DO ya, atau tidak lulus ya gitu. Dah tentunya ini jadi timbul pertanyaan yang sangat besar di masyarakat ya. Dan bisa jadi Jokowi ini memang bukan sarjana, atau Jokowi ini adalah sarjana muda ya, lulusan sarjana muda, dan memang tahu bahwa ijazah Jokowi ini sebenarnya tidak sarjana ya, ijazahnya sarjana muda. Mungkin bisa jadi kemungkinan seperti itu. Ova Emilia ini tahu, akan tetapi selama ini mungkin bisa jadi juga karena intervensi atau rasa ketakutan ya, karena yang namanya rektor itu di bawahannya jauh dari presiden ya. Sementara kita semua tahu kekuatan presiden ya, kekuasaannya ini memang sangat luar biasa sekali ya. Rektor Ova Emilia ini hanya seorang rektor jika ingin jujur, dan mungkin memang hatinya pengen jujur kalau memang ijazah Jokowi ini palsu, mungkin seperti itu ya. Akan tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Prof Ova Emilia karena mungkin ada rasa ketakutan juga. Kita semua tahu bahwa kabar ini sangat beredar bahwa Ova Emilia dipilih oleh presiden ya. Dan jika Ova Emilia kok dipilih sama presiden, tentunya tidak akan bisa melawan Jokowi, karena yang menjadikan Ova Emilia sebagai rektor ini adalah Jokowi tentunya ya. Jadi tidak akan bisa melawan seorang presiden. Ya, profesor tadi sebenarnya sudah menjelaskan panjang dan lebar, dan tentunya sangat menarik sekali ya. Kita sudah menyimak paparan dari profesor tadi ya, dosen era tahun 80-an ini sebenarnya mengungkap kebenaran, dan apa yang beliau katakan itu sebenarnya sangat realistis juga, dan kita bisa menerima dengan akal sehat ya. Akal sehat kita bisa menerima bahwa apa yang dikatakan itu sebenarnya ya memang benar gitu ya. Kan tapi dari Prof Sofyan Effendi kita juga tadi sudah dengarkan ya rekamannya saat diwawancarai ya bersama Resmond Sianipar, mengatakan bahwa Jokowi ini skripsinya adalah skripsi contekan gitu ya, dan memang Jokowi ini tidak lulus. Nah, ini kan jadi perbedaan yang sangat jauh ya antara rektor yang saat ini dengan mantan rektor yang zaman dulu. Tentunya kayak Prof Sofyan Effendi ini kan mantan rektor era-era tahun 80, mungkin malah sebelumnya juga ya. Itu juga mungkin kalau memang ijazah ini jadi polemik, kan tentunya dari dulu juga memang sudah dapat info-info. Dan tidak mungkin seorang Profesor Sofyan Effendi yang tentunya ya profesor ini adalah guru besar, dan beliau adalah orang paling tertua, dan beliau ini mantan rektor, tidak mungkin asal-asalan berbicara ya. Jadi pembicaraannya ini mungkin dengan hati dan dengan kenyataan yang apa adanya, dan tidak mungkin seorang profesor yang pengalamannya sangat luar biasa ya, tentunya beliau tidak akan bikin-bikin ya dari pembicaraannya. Tidak mungkin beliau ini mengada-ada gitu ya. Dan
Masyarakat sudah terlanjur percaya dengan perkataan atau pernyataan Prof. Sofyan Effendi saat diwawancarai oleh Resmond Syanipar. Kita semua tahu dan kita sudah mendengar beritanya bahwa apa yang dikatakan oleh Prof. Sofyan Effendi ini ternyata dicabut. Pernyataannya dicabut ya. Tiba-tiba Prof. Sofyan Effendi mencabut pernyataan ini yang sangat mengejutkan ya, karena ada dugaan-dugaan intimidasi ya. Aneh. Baru kemarin berapa jam beliau mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus dan skripsinya nyontek. Itu tiba-tiba selang berapa jam berbalik arah, tiba-tiba mencabut pernyataannya. Nah, ini kekuatan yang sangat dahsyat ya untuk mengintimidasi, mungkin kan seperti itu, sehingga Prof. Sofyan Effendi juga merasa ketakutan karena ingin dilaporkan gitu ya jika tidak mencabut pernyataannya. Ini yang menjadi berita yang sangat ramai dan viral saat itu, saat Prof. Sofyan Effendi mengatakan dan menceritakan tentang pendidikan Jokowi ini yang menjadi sangat-sangat luar biasa saat itu ya. Kan tapi kabar itu langsung hilang karena Prof. Sofyan Effendi juga langsung mencabut semua pernyataannya. Nah, ini jadi pernyataan Prof. Sofyan Effendi dengan Rektor OVA Emilia ini yang menjadi pertanyaan besar, tanda tanya besar buat masyarakat semua, karena sebenarnya siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Ini yang baru ingin kita ketahui dan kita juga ingin mengetahui yang sebenarnya. Dan kasus ijazah ini mudah-mudahan cepat ada jalan keluarnya.